Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pertanian berlanjut yang merupakan mata kuliah dengan 6 SKS. Pada tatap muka yang ketiga ini, kita akan bahas tentang indikator pertanian berlanjut atau Sustainable Agriculture Indicator dari aspek sosial ekonomi. Ada beberapa pokok bahasan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah tentang sejarah dan pentingnya pertanian berlanjut. Yang kedua tentang pengertian pertanian berlanjut dan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga tentang kriteria pertanian berlanjut. Yang keempat tentang indikator pertanian berlanjut. Dan yang terakhir tentang penilaian keberlanjutan pertanian. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti perkuliahan termasuk tutorial dan praktikum, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan tentang pengertian pertanian berlanjut atau Sustainable Agriculture, memahami dan mampu menjelaskan tentang kriteria pertanian berlanjut, memahami dan mampu menjelaskan tentang indikator pertanian berlanjut, dan melakukan penilaian tentang keberlanjutan pertanian. Yang pertama, kita akan bahas tentang sejarah pertanian berlanjut atau Sustainable Agriculture. Ada beberapa titik penting di dalam perkembangan pertanian. Sejak awal manusia ada di bumi, manusia melakukan bercocok tanam dengan menggunakan teknologi yang sederhana, yang kemudian terus berkembang dengan sistem pertanian yang tradisional. Kemudian karena jumlah penduduk di bumi ini semakin bertambah, maka dikhawatirkan produksi pangan tidak akan mampu mencukupi kebutuhan pangan dari jumlah penduduk yang semakin bertambah. Maka lahirlah apa yang disebut dengan revolusi hijau atau Green Revolution. Apa itu revolusi hijau? Pada saat itu diawali dengan penemuan benih unggul untuk tanaman pangan termasuk padi, yang pada saat itu ada di International Rice Research Institute di Filipina yang menemukan benih padi jenis unggul yang berumur pendek. Nah, benih unggul tersebut membutuhkan masukan energi yang tinggi berupa pupuk kimia dan juga pestisida kimia untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman. Revolusi hijau berkembang dan diadopsi di banyak negara di seluruh dunia, dan di Indonesia mengadopsi sistem revolusi hijau ini dengan program intensifikasi pertanian yang merupakan rekayasa teknologi modern digabung dengan rekayasa sosial berupa penyuluhan dan juga pengembangan kelembagaan yaitu kelompok tani. Intensifikasi pertanian di Indonesia diawali dengan program BIMAS atau bimbingan massal pada tahun 1963-64, kemudian INMAS atau intensifikasi massal, INSUS, dan supra-INSUS. Intensifikasi pertanian berkembang dan mampu meningkatkan produksi pangan. Sampai pada tahun 1980-an muncullah konsep yang disebut dengan regenerative agriculture, yang merupakan pertanian yang berdasar kepada prinsip-prinsip interaksi ekologi oleh Rodal. Dan kemudian pada tahun 1987 muncullah konsep yang disebut dengan Sustainable Agriculture, yang merupakan pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya pertanian yang layak ekologis atau ramah lingkungan, layak ekonomi, dan juga layak sosial budaya. Secara formal, Sustainable Development muncul pada tahun 1992
pada saat terjadi atau diadakan KTT Bumi atau Earth Summit di Rio de Janeiro, Brasil, yang menghasilkan dokumen yang sangat penting pada saat itu yang disebut dengan Agenda 21. Disitulah konsep-konsep Sustainable Development dinyatakan secara formal, yang di dalamnya memuat tentang pertanian yang berkelanjutan. Lalu, mengapa pertanian berlanjut itu penting? Kalau kita tengok ke belakang tentang sistem pertanian intensif, tentu saja teknologi tersebut ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Dampak positifnya apa saja? Di antaranya adalah peningkatan produksi pertanian, terutama produksi pangan, dan di Indonesia terutama adalah beras. Jadi ada peningkatan produksi beras yang cukup signifikan. Kemudian dampak positif yang lain adalah modernisasi pertanian dan pengembangan kelembagaan. Di samping dampak yang positif, ada juga dampak yang negatif. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan juga pestisida kimia yang berlebihan akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, baik itu tanah, air, dan udara. Di samping itu, akan menimbulkan degradasi kualitas lahan jika bahan organik tidak ditambahkan ke dalam tanah, dan juga penurunan biodiversitas. Di samping itu, sistem ini menimbulkan ketergantungan petani terhadap industri input modern. Sehingga dalam jangka panjang, sistem ini cenderung tidak sustainable. Mengapa pertanian berlanjut itu penting? Keberlanjutan diperlukan untuk terciptanya keseimbangan antara alam dan manusia. Pembangunan yang mengabaikan interaksi keduanya terbukti menimbulkan biaya yang mahal yang berimplikasi pada penurunan kesejahteraan. Jadi, keberlanjutan adalah merupakan suatu keharusan. Dilihat dari sisi manfaat, pembangunan yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan akan memberikan manfaat pada masa kini dan menjamin ketersediaan sumber daya yang lestari dalam jangka panjang. Keberlanjutan usaha akan bergantung pada keberlanjutan bumi dalam menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh manusia. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi biaya, pembangunan yang tidak menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan akan menimbulkan biaya sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sangat tinggi. Banyak studi yang telah dilakukan, di antaranya yang dilakukan oleh ILD pada tahun 2015, dan menyatakan bahwa degradasi lahan secara global telah menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 10,6 triliun US dollar per tahun atau setara dengan 17% PDB dunia. Implikasi dari hal tersebut akan memberikan dampak terhadap ketahanan pangan, kerusakan ekosistem, dan kemiskinan. Hasil studi World Bank pada tahun 2009 di Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan yang mengabaikan pilar-pilar keberlanjutan seperti aspek lingkungan akan cenderung menurunkan PDB Indonesia antara 0,13% sampai 7%. Jadi sistem pertanian intensif dalam jangka panjang cenderung tidak sustainable. Sehingga perlu paradigma baru dalam pembangunan pertanian, dalam mengembangkan sistem pertanian, yaitu pertanian yang berlanjut atau sustainable agriculture, di mana sustainable agriculture ini merupakan bagian dari apa yang disebut dengan sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan. Apa itu sustainable development? Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang bisa memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa
mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Itu merupakan definisi dari World Commission on Environment and Development pada tahun 1987. Jadi di dalam Sustainable Development, capaian pembangunan yang melaksanakan prinsip-prinsip keberlanjutan akan memberikan manfaat tidak hanya bagi bumi, namun juga bagi kemaslahatan manusia dan keberlanjutan usaha. Sehingga Sustainable Development dikatakan mempunyai benefit 3P. Yang pertama adalah people, terhadap masyarakat, planet atau bumi, dan juga profit atau keberlanjutan usaha. Sekarang, apa itu pengertian pertanian berlanjut? Atau dikatakan pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan itu merupakan bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan merupakan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Dengan demikian, pembangunan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan harus mampu mengkonservasikan tanah, air, tanaman, dan sumber genetik binatang, tidak merusak lingkungan, secara teknis tepat guna, secara ekonomi layak, dan secara sosial dapat diterima masyarakat. Pertanian berlanjut atau sustainable agriculture, menurut FAO ya, pertanian berkelanjutan harus memelihara ekosistem yang sehat dan mendukung pengelolaan lahan, air, dan sumber daya alam yang berkelanjutan sambil memastikan tercapainya keamanan pangan dunia. Agar berkelanjutan, pertanian harus bisa memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang akan produk dan jasanya, sambil memastikan profitabilitas, kesehatan lingkungan, serta keadilan sosial dan ekonomi. Transisi global menuju keberlanjutan pangan dan pertanian akan membutuhkan perbaikan besar dalam efisiensi penggunaan sumber daya, dalam perlindungan lingkungan dan ketahanan sistem. Pertanian berkelanjutan membutuhkan sistem tata kelola global yang mempromosikan ketahanan pangan dalam era perdagangan dengan kebijakan-kebijakan perdagangan dan meninjau kembali kebijakan pertanian untuk mempromosikan pasar produk pertanian lokal dan regional. Jadi, tujuan keseluruhan dari pertanian yang berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Untuk meningkatkan kualitas hidup ini dapat dicapai melalui yang pertama adalah pembangunan ekonomi, yang kedua memberikan prioritas pada ketahanan pangan atau food security, yang ketiga menempatkan nilai yang tinggi pada pembangunan sumber daya manusia dan pemenuhan kebutuhannya, yang keempat tentang pemberdayaan dan pembebasan petani, yang kelima menjamin suatu lingkungan yang stabil, aman, bersih, seimbang, dan dapat diperbaharui, serta yang keenam adalah memfokuskan pada tujuan produktivitas jangka panjang. Ini definisi menurut Siamoyo Searka tahun 1995. Jadi kalau digambarkan atau diilustrasikan adalah bisa dilihat dalam gambar ini. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Untuk bisa mencapainya melalui 6 hal tadi. Jadi sistem pertanian yang dilakukan itu harus layak secara ekonomi, baik di dalam sistem dan praktek, spesifik lokasi, penerapan teknologi tepat guna,
berbasis sumber daya, berkeadilan sosial, ramah lingkungan, selaras dengan sistem sosial budaya yang berlaku pada masyarakat setempat. Di samping itu, sistem pertanian yang berkelanjutan, responsif terhadap gender. Sehingga di sini tujuan akhir yang akan dicapai adalah peningkatan nilai kemanusiaan melalui pendekatan yang holistik atau terintegrasi. Juga diversifikasi usaha tani, spesifik lokasi, dan sistem tanpa kebocoran. Sekarang kita bahas tentang kriteria pertanian berlanjut. Kriteria pertanian berlanjut atau sustainable agriculture adalah sistem pertanian yang berkelangsungan hidup secara ekonomi atau economically viable. Yang kedua, ekologis dan bersahabat atau ramah lingkungan atau ecologically sound and friendly atau environmentally. Yang ketiga, berkeadilan sosial atau socially just equitable. Yang keempat, cocok secara budaya, culturally appropriate. Dan yang kelima, merupakan pendekatan sistem dan holistik atau terintegrasi. Jadi kalau digambarkan kriteria pertanian berlanjut atau sustainable agriculture bisa dilihat pada bagian ini, yaitu yang ramah lingkungan atau layak ekologis, yang layak ekonomi, layak sosial, dan cocok secara budaya, dan kesemuanya itu merupakan pendekatan yang holistik atau sistem atau terintegrasi. Apa itu yang dimaksud dengan layak ekonomi atau economically viable? Sistem pertanian yang layak secara ekonomi mempunyai pengembalian yang layak dalam investasi tenaga kerja dan biaya yang terkait, serta menjamin penghidupan yang layak bagi keluarga petani. Sistem ini minimal dapat menyediakan makanan dan kebutuhan dasar yang lain bagi keluarga petani. Economically viable juga berarti meminimalkan biaya eksternalitas dari kegiatan usaha tani. Apa itu yang dimaksud dengan eksternalitas? Eksternalitas adalah efek samping atau dampak lingkungan dari sebuah kegiatan, baik di dalam aktivitas produksi maupun konsumsi, yang memberikan dampak terhadap pihak lain, di mana dampak tersebut tidak diperhitungkan di dalam mekanisme harga pasar. Eksternalitas ada yang negatif dan ada yang positif. Dalam hal ini, eksternalitas yang negatif itu diminimalkan. Kemudian, kriteria berikutnya adalah ekologis dan bersahabat atau ramah lingkungan. Sistem pertanian yang ramah lingkungan itu merupakan sistem pertanian yang terintegrasi dengan baik dengan sistem ekologi yang lebih luas dan berfokus dalam pemeliharaan dan perbaikan dari sumber daya alam dan juga berorientasi pada biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Praktek-praktek yang menyebabkan eksternalitas negatif atau yang menghasilkan pencemaran lingkungan yang negatif harus dihindari. Kemudian, apa itu yang disebut dengan berkeadilan sosial atau socially just equitable? Sistem pertanian yang berkeadilan sosial menghargai martabat, hak asasi individu dan kelompok-kelompok dan memperlakukannya secara adil. Sistem tersebut menyediakan akses ke informasi, akses terhadap pasar, dan usaha tani lain yang terkait dengan sumber daya, khususnya lahan, di mana akses tersebut tidak membedakan jenis kelamin, status sosial, agama, dan suku. Kemudian praktek-praktek atau metode-metode yang diterapkan dapat diterima oleh masyarakat.
Kemudian apa yang disebut dengan cocok secara budaya atau culturally appropriate? Sistem pertanian yang cocok secara budaya memberikan perhatian kepada nilai-nilai budaya, termasuk kepercayaan-kepercayaan religius dan tradisi-tradisi serta pengetahuan teknis tradisional atau indigenous technical knowledge dalam pembangunan sistem pertanian, perencanaan, dan program-programnya. Sistem ini mengenalkan sistem pengetahuan dan visi petani yang dipertimbangkan sebagai mitra dalam proses pembangunan. Kemudian, secara keseluruhan, sustainable agriculture itu merupakan pendekatan yang tersistem dan holistik atau terintegrasi. Sistem pertanian yang berdasar pada ilmu pengetahuan yang holistik memperlihatkan pertanian sebagai suatu sistem usaha tani, dan pendekatan sistem yang berhubungan dengan faktor-faktor biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian kita akan bahas tentang indikator pertanian berlanjut. Tantangan yang dihadapi dalam konteks keberlanjutan adalah analisis dan pengukuran indikator-indikator keberlanjutan itu. Kompleksitas indikator keberlanjutan yang merupakan turunan dari kompleksitas dimensi keberlanjutan menyebabkan kompleksnya analisis dan pengukuran keberlanjutan pada tatanan empiris. Banyak yang sudah ditawarkan oleh para pakar dalam mengukur keberlanjutan ini, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Ada banyak ragam indikator, karena tidak ada kesepakatan dalam pengukuran keberlanjutan, sebagaimana kompleksnya indikator keberlanjutan itu sendiri. Fauci menggolongkan 4 kelompok besar tipologi penilaian keberlanjutan, yaitu yang pertama adalah impact analysis atau analisis dampak, cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat, economic valuation atau valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, dan multi-kriteria analysis, di mana masing-masing kelompok terdiri dari berbagai macam metode analisis keberlanjutan. Untuk melihat kelayakan ekonomi atau economically viable suatu kegiatan yang memperhitungkan faktor lingkungan, kita bisa melakukan analisis dengan pendekatan yang disebut dengan analisis biaya manfaat yang diperluas atau extended benefit cost analysis. Mengapa kok diperluas dibandingkan dengan benefit cost ratio seperti biasanya yang belum memperhitungkan faktor lingkungan? Maka pada extended benefit cost analysis ini sudah diperhitungkan nilai dari faktor lingkungan tersebut, baik manfaat maupun biayanya. Rumus ini dikembangkan juga selain oleh Pak Suparmoko, juga oleh Suhartini yang mengembangkan metode yang disebut rumus yang disebut SBCR atau Social Benefit Cost Ratio. Pada prinsipnya, Extended Benefit Cost Ratio itu adalah benefit dibagi cost. Namun, yang disebut benefit di sini adalah sudah termasuk benefit langsung ya, direct benefit ditambah external benefit. Apa itu direct benefit? Adalah manfaat proyek langsung atau manfaat kegiatan langsung. Sedangkan manfaat eksternal adalah manfaat lingkungan. Kemudian biayanya itu adalah biaya proyek langsung ditambah biaya treatment atau pengelolaan limbah dan ditambah biaya eksternal atau biaya lingkungan tadi. Sehingga jika nilai EBCR ini lebih besar dari 1, maka dikatakan bahwa kegiatan tersebut sudah layak secara ekonomi dan lingkungan. Atau bisa dikatakan bahwa sudah sustainable. Kemudian, Seameo Searca membuat indikator dari pertanian berkelanjutan dengan membagi ke dalam the lowland ecosystem, the upland ecosystem, dan the coastal ecosystem.
pada masing-masing ekosistem tersebut dibagi ke dalam skala rumah tangga atau usaha tani, skala komunitas atau kelompok, dan skala nasional. Nah, CMO-CRK sudah membuat indikator secara detail untuk berbagai macam ekosistem tadi dan juga berbagai macam level. Pada kali ini, kita akan bahas indikator dari sosial ekonomi dengan level rumah tangga untuk kawasan upland dan lowland. Ada beberapa macam indikator di sini. Yang pertama, keragaman sumber pendapatan baik dari on-farm, off-farm, dan non-farm. Ditabulasi semua sumber pendapatan dan berapa besarnya. Kemudian bisa disimpulkan bahwa semakin beragam sumber pendapatan, maka akan semakin mendukung ke arah sustainable agriculture. Yang kedua, tentang sistem panen. Ada beberapa macam di sini. Yang pertama adalah distribusi musiman berdasarkan komoditas. Ditabulasi dalam kilogram per bulan atau per musim tanam, atau juga pola tanam yang digambarkan. Semakin terdistribusi merata, semakin ke arah sustainable agriculture. Kemudian yang kedua adalah praktik-praktik daur ulang. Didata tipe praktik daur ulang berdasarkan produk. Jadi, semakin banyak ragam daur ulang, maka semakin ke arah sustainable agriculture. Kemudian yang ketiga adalah penghitungan biomasa, penggunaan pupuk kandang, dan juga penggunaan kompos. Semakin banyak persentase pupuk organik, maka akan semakin ke arah sustainable agriculture. Yang ketiga adalah implementasi manajemen usaha tani. Terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah penggunaan input eksternal dan input internal. Apa itu input eksternal dan input internal? Input internal adalah input yang berasal dari dalam usaha tani itu sendiri. Misalkan adalah petani yang melakukan sistem pertanian terpadu, misalkan petani menanam tanaman pangan dan juga memelihara ternak. Dari limbah ternak itu bisa dimanfaatkan menjadi pupuk, diolah menjadi pupuk kompos dan berikan kepada tanaman. Maka itu disebut dengan input internal, input yang berasal dari dalam usaha tani itu sendiri. Lalu apa itu input eksternal? Input eksternal adalah input yang berasal dari luar usaha tani. Seperti misalkan pupuk kimia, pestisida kimia, itu petani kan tidak bisa membuat. Namun kalau itu pestisida organik, pestisida nabati yang bisa membuat sendiri, maka itu disebut dengan input internal. Nah, sustainable agriculture itu konsepnya adalah meminimalkan penggunaan input eksternal dan memaksimumkan penggunaan input internal. Jadi yang diperbanyak adalah input yang dari dalam usaha tani itu sendiri. Dan yang dari luar usaha tani itu diminimalkan. Kemudian yang kedua adalah distribusi tenaga kerja dan pengambilan keputusan. Di sini unit atau skala pengukurannya adalah distribusi musiman dan partisipasi anggota rumah tangga dalam berbagai aktivitas pertanian. Penjelasannya adalah semakin terdistribusi dan semakin tinggi partisipasi anggota keluarga, maka itu akan semakin ke arah sustainable agriculture. Kemudian yang ketiga adalah teknologi pertanian yang diadopsi atau dikembangkan. Tabulasi jenis teknologi yang digunakan oleh petani. Sustainable agriculture menggunakan teknologi pertanian yang lebih ramah terhadap lingkungan. Yang keempat adalah tentang status kepemilikan atau penguasaan lahan. Tabulasi dan jumlah petani pada tiap-tiap tipe status kepemilikan atau penguasaan lahan, mulai dari milik sendiri, apakah menyewa, apakah menyakap, atau itu tanah kas desa, ataupun yang lainnya. Petani dengan lahan hak milik cenderung lebih termotivasi untuk menerapkan sustainable agriculture. Yang kelima, tentang ketahanan pangan. Ada beberapa macam, yaitu stabilitas pasokan bahan pangan,
ketersediaan dan aksesibilitas. Stabilitas pasokan bahan pangan dilihat distribusi musiman dan bulanan dari ketersediaan pangan pokok dalam kilogram atau dalam skala. Dengan penjelasan bahwa semakin terdistribusi merata maka akan semakin ke arah sustainable agriculture. Kemudian ketersediaan jumlah dalam satuan fisik, kilogram atau persentase bahan pangan yang dijual, kemudian dikonsumsi dan dibeli. Maka semakin tersedia pangan itu maka semakin ke arah sustainable agriculture. Demikian juga dengan aksesibilitas, harga bahan pangan pokok pada saat pengamatan ya, pada baik yang dijual maupun dibeli, ya semakin bisa diakses berarti itu semakin ke arah sustainable agriculture. Yang keenam, tentang nilai dan praktek-praktek tradisional yang terkait dengan pertanian. Misalkan adalah gotong royong, sambatan, dan sebagainya. Dengan unit skala pengukuran, tabulasi jumlah dan persentase masyarakat yang melakukan dan tidak melakukan gotong royong, sambatan, dan sebagainya. Dengan penjelasan bahwa petani yang melakukan praktek-praktek tradisional akan mendukung ke arah sustainable agriculture. Kemudian yang ketujuh adalah ketersediaan akses sosial. Yang pertama adalah pendidikan. Yang kedua adalah kesehatan, ketiga perumahan, dan yang keempat adalah ketersediaan pasar. Pendidikan, tabulasi status pendidikan formal dan non-formal, level dan partisipasi anggota rumah tangga. Dengan penjelasan bahwa semakin tinggi partisipasi dalam pendidikan, maka cenderung lebih ke arah sustainable agriculture. Kondisi kesehatan anggota rumah tangga, frekuensi anggota rumah tangga yang sakit, dan sebagainya. Sustainable agriculture lebih mendukung kesehatan yang lebih baik. Kemudian kondisi perumahan, tipe material rumah, dan status kepemilikan rumah. Kualitas rumah yang baik dan kepemilikan rumah lebih mendukung ke arah sustainable agriculture. Kemudian tentang pasar, ketersediaan pasar, jarak ke pasar, fasilitas dan akses pemasaran. Pasar di sini bisa diartikan tidak hanya pasar secara fisik, tetapi adalah pasar dan pemasaran akan produk-produk yang dihasilkan oleh petani. Ketersediaan pasar dan akses pemasaran lebih mendukung ke arah sustainable agriculture. Yang kedelapan adalah keanggotaan dalam organisasi. Anggota rumah tangga aktif dan atau menjadi anggota suatu organisasi. Organisasi yang terkait dengan pertanian dalam hal ini. Jenis aktivitas dan tujuan organisasi yang diikuti oleh anggota rumah tangga. Dengan penjelasan, keikutsertaan dalam organisasi yang terkait akan mendukung ke arah sustainable agriculture. Kemudian yang kesembilan adalah layanan pendukung yang berupa kredit, teknologi terkait dengan sustainable agriculture, sumber informasi seperti radio, televisi, media massa, dan sebagainya, kemudian pelatihan pertanian berkelanjutan, dan juga fasilitas teknologi pasca panen. Di data, apakah tersedia atau tidak, dan berapa persen, misalkan masyarakat yang bisa mendapatkan kredit, kemudian teknologi, berapa persen jumlah pengguna, kemudian jenis sumber informasi di data apa saja, jaraknya berapa, kemudian pelatihan apa saja, siapa yang menyediakan, jarak, lokasi, institusi yang menyediakan tersebut, dan juga teknologi pasca panen. Dengan penjelasan bahwa semakin tersedia layanan pendukung, maka akan semakin mendukung sustainable agriculture. Itu adalah beberapa indikator yang bisa kita gunakan di dalam melakukan penilaian keberlanjutan pertanian. Nah, mahasiswa ada tugas tutorial. Yang pertama, ya saksikan video 1 yang berjudul Perjuangan Petani di Tengah Pandemi. Dan yang kedua, video tentang Integrated Farming System Agribisnis Ubi Kayu melalui link YouTube yang sudah disediakan. Kemudian, jawab pertanyaan yang ada di tutorial.
Dan gunakan indikator-indikator sustainable agriculture yang memungkinkan. Mungkin tidak akan bisa semua itu digunakan, hanya yang memungkinkan dari informasi yang disediakan di dalam video tersebut. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh dari praktek-praktek pertanian. Sejak pertemuan yang pertama, kita kaitkan tentang dampak dari pandemi. Ya, kita semua tahu pada saat ini sedang terjadi pandemi di seluruh dunia, termasuk di negara kita ini, yang disebabkan oleh COVID-19. Di video yang pertama, di situ ada petani cabai, tomat yang merombak tanaman yang masih produktif. Karena apa? Karena petani kesulitan menjual hasil panennya dan harganya sangat murah. Mengapa demikian? Karena pandemi telah menyebabkan menurunnya jalur distribusi karena ada lockdown di mana-mana, sehingga hasil panen itu tidak terserap sehingga harganya jatuh. Nah, bagaimana untuk mengatasi persoalan itu? Itu akan menjadi tugas di dalam tutorial ini. Kemudian kita lihat contoh-contoh praktek-praktek pertanian berlanjut. Ya, ini dari foto ini kita lihat ada gambar sapi ya. Peternakan sapi yang dilepas di padang pengembalaan. Di situ ada padang rumput dan juga tanaman pohon kelapa ya, dan juga tanaman yang lain. Dan kita lihat itu ada di pinggir pantai. Itu merupakan integrasi tanaman ternak dan wisata pantai yang ada di Lombok Barat. Kemudian yang berikutnya ini adalah integrasi tanaman ternak ya di Lombok Barat dengan sistem semi intensif. Kita lihat bahwa tanaman sawahnya itu ya, tanaman-tanaman yang ada di lahan sawah itu sudah menerapkan prinsip-prinsip sustainability. Jadi tidak hanya menanam tanaman semusim saja, tapi juga tanaman-tanaman tahunan di situ, sehingga itu penting untuk konservasi tanah dan air. Kemudian sapinya, kalau yang ini sudah dipelihara secara semi intensif di kandang. Kemudian ini adalah contoh ubi kayu di Sumatera Utara. Ya, di video yang kedua itu juga ubi kayu di Lampung. Jadi tanaman ubi kayu di sini sudah dilakukan secara komersial. Jadi ada kerjasama antara petani dengan pabrik tapioka, dan petani menanam ubi kayu untuk skala industri. Jadi ubi kayu nanti akan dibeli oleh pabrik untuk diolah menjadi tapioka. Kemudian daun-daunnya juga selain untuk pakan ternak, juga selain dikasihkan pakan ternak langsung, bisa juga diolah menjadi silase. Kemudian juga limbah-limbah dari pabrik tapioka itu akan didaur ulang sehingga bisa tidak mencemari lingkungan. Nah, kalau mau belajar lebih banyak, silakan mempelajari, membaca kembali tentang referensi-referensi yang disediakan berikut ini dan ini. Mahasiswa silakan untuk mengakses, yang ada link-linknya itu bisa diakses secara online. Demikian penjelasan tentang Sustainable Agriculture Indicator pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.